Kematian itu kan banyak dari manusia itu menganggap suatu hal yang menakutkan. Ya. Banyak yang istilahnya yang ketakutan bagaimana nanti akan menjelang kematian, nanti bagaimana setelah kematian. Jadi mungkin pertanyaan pertama itu, sebagai seorang manusia yang bermoral dan mungkin yang berspiritual, kira-kira apa langkah yang dibutuhkan untuk menghadapi proses menuju kematian? Nah, mungkin bangsa lain di negara lain ada orang yang tidak mengatakan, tidak mengaku bahwa Tuhan itu tidak ada. Silahkanlah. Kalau di Indonesia Tuhan itu ada, saya percaya. Tidak hanya 100% tapi 1000%, mungkin 1.000.000%. Nah, caranya untuk menghilangkan keakuan, meskipun itu dalam tanda kutip bukan bersifat hal-hal yang nyata seperti aku merasa penting, aku merasa dibutuhkan, aku ini orang yang wah, orang hebat. Ini gimana, Bapak? Contohnya kalau di Amerika pakai bahasa Inggris ya, mengatakan Tuhan itu God. Padahal di Indonesia God itu bukan Tuhan. Nah, kembali lagi tentang kematian. Siapa orangnya? Di mana saja, kapan saja. Di ajaran kami sudah sering saya katakan, ada 5 rambu-rambu ini sangat penting. Rambu-rambunya dulu. Jadi biar tahu, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Memang ajaran, didikan. Yang pertama, jangan dengki. Jadi kalau kita tidak dengki, tidak menjadi orang dengki, yang artinya dengki itu senang mengganggu ketentraman orang lain lah. Padahal kita kalau diganggu orang lain ya nggak mau. Nah, makanya kita jangan mengganggu ketentraman orang lain. Kalau dicubit sakit ya jangan nyubit orang lain lah, itu contoh kecilnya aja. Kalau sudah kita nggak ganggu orang, besok kembali ya kan nggak ninggalkan benak apa-apa. 2, jangan serakah. Jangan mengambil yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Kalau masih orang mau mengambil yang bukan miliknya, bukan haknya, itu kan salah juga. Siapa saja sudah tahu kalau itu perbuatan salah. Tapi sekarang marak. Di dunia banyak orang yang mengambil bukan miliknya, bukan haknya. Untuk apa? Untuk memperkaya diri. Sebetulnya kita nggak punya apa-apa. Kalau kita merasa punya, berarti kalau yang ditonjolkan itu sudah tidak ada, berarti merasa kehilangan. Kalau sudah kita nggak ada beban apa-apa, nggak merasa punya apa-apa, besok kembali kita dengan ringan berjalan. Berarti hakikatnya memang kita itu tidak mempunyai apa-apa. Tidak mempunyai apa-apa. Kita di dunia ada apa-apa sudah tersedia. Kita lahir di dunia semua sudah ada. Tinggal makai. Iya. Nah, sudah makai, misalnya sudah kenyang, sudah makan kenyang, ya sudah. Hak kita hanya hak pakai. Kita tidak punya hak memiliki, nggak bisa. Makanya besok semua orang mengalami kematian. Lah setelah kita yang dikatakan mati itu meninggalkan dunia ini,
berjalanlah proses jalan yang selanjutnya. Kalau dimanapun, kapanpun, kita nggak punya masalah, nggak punya beban, kita berjalan enjoy. Nggak ada yang dikhawatirkan, nggak ada apa. Karena di dunia ini, ada ini, hanya di dunia. Makanya saya sering mengatakan, ojo ngeboti kahanan dunia teman-teman. Jangan gandrung urusan dunia yang berlebihan. Dunia ini karena hanya untuk di dunia. Yang suatu saat kita nanti akan harus meninggalkan. Harus meninggalkan. Kita ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Betul, betul. Tapi begini Bapak, kalau misalnya seseorang itu seperti punya jabatan tertentu, kedudukan tertentu, itu kan juga tidak mudah untuk menghilangkan. Aku ini merasa jadi orang penting, orang yang dibutuhkan banyak orang. Itu kan ternyata pada hakikatnya menghambat juga dalam mempersiapkan menuju proses kematian tersebut, Bapak. Nah, caranya untuk menghilangkan keakuan, meskipun itu dalam tanda kutip bukan bersifat hal-hal yang nyata seperti aku merasa penting, aku merasa dibutuhkan, aku ini orang yang wah, orang hebat. Ini gimana, Bapak? Iya, terima kasih. Nah, ini tadi orang yang merasa keakuannya melebihi batas boleh mengambil sikap mengakui keakuannya. Misalnya, loh, aku ini dibutuhkan. Nah, supaya kita tidak sembrono. Kalau dibutuhkan ya kita harus yang disiplin. Jadi kita yang dibutuhkan, bukan kita yang membutuhkan. Yang dibutuhkan belum tentu materi. Misalnya nasihat, kata-kata yang sifatnya untuk menasehati anak itu. Yang dibutuhkan silakan, kita harus berikan dengan apa adanya, dengan ikhlas. Misalnya punya jabatan, wah orang punya jabatan, oh, jabatan itu tidak selamanya, padahal jabatan itu hanya berapa tahun. Setelah menjabat, habis masa jabatannya ya sudah kembali menjadi orang biasa lagi. Nah, walaupun merasa aku dibutuhkan ya harus siap melayani. Hidup ini kan betulnya ya juga untuk melayani. Kalau bisa jangan sampai kita ini dilayani. Kalau bisa kita harus melayani. Ini. Sebagai pelayan nih Bapak ya. Ya. Oke. Termasuk tadi yang sempat disinggung itu tentang masalah keluarga mungkin. Kan ini mencintai anak istri itu kalau secara berlebihan itu kan juga nanti jatuhnya kan ke melekatan juga. Ya. Akhirnya keterikatan kita kepada anak istri nanti akan menghambat proses kita dalam alam kematian. Ya. Pertanyaannya begini, bagaimana cara yang bijaksana agar cinta kita kepada anak dan istri itu bisa sewajarnya, bahkan tidak sampai menghambat proses kita nanti dalam perjalanan kematian. Ya, benar. Makasih. Ini, kalau saya tidak mengajak, tapi kalau mau seperti saya silahkan. Karena saya ya hanya seorang saya saja. Ini tata cara saya. Rahayu, Barjo. Rahayu. Oke. Selamat malam. Terima kasih kami aturkan kali ini bisa puji syukur juga bisa
bertemu dengan Harjo, punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Terkait pada kesempatan kali ini, mungkin saya ingin membahas untuk sesi yang pertama ini agak ngeri mungkin tentang kematian ini. Nih, terus kematian itu kan banyak dari manusia itu menganggap suatu hal yang menakutkan. Ya. Banyak yang istilahnya yang ketakutan bagaimana nanti akan menjelang kematian, nanti bagaimana setelah kematian. Jadi mungkin pertanyaan pertama itu, sebagai seorang manusia yang bermoral dan mungkin yang berspiritual, kira-kira apa langkah yang dibutuhkan untuk menghadapi proses menuju kematian? Mungkin itu dulu Mbak Harjo. Monggo, Ya. silakan. Ya. Makasih. Ya, untuk menjawab tentang kematian nanti, semua manusia tentu akan mati. Semua manusia nanti akan mati. Sebetulnya di dunia ini kita harus mengerti dan tahu. Karena apa? Ada hidup pasti ada mati. Sebetulnya mati itu tidak menakutkan bagi Tidak saya. menakutkan. Tidak. Tapi memang banyak orang-orang yang mengatakan inilah, itulah, bagaimanapun yang mengatakan itu ya sama dengan kita. Cuma saya yakin yang penting kita belajar dari awal, mengerti ya, kita datang di dunia membawa apa? Enggak bawa apa-apa dan tidak punya tujuan apa-apa. Kita didatangkan, diciptakan di dunia ini secara utuh, secara bersih, ya tidak membawa apa-apa lah. Selama kita hidup di dunia, misalnya kita bisa punya apa-apa, itu hanya untuk kebutuhan dunia aja. Jadi yang jelas kita datang bersih, kembali harus bersih. Kita dulu datang di dunia tidak merasakan membawa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Besok kembali ya harus gitu lagi. Tidak merasa mempunyai apa-apa, tidak merasakan meninggalkan apa-apa. Makanya ada suatu kata mutiara gini. Jadi orang tua itu kalau didik anak cucu, didiklah mengarah yang benar. Yang benar, yang diutamakan yang benar dulu. Setelah benar baru kebaikan. Jangan mengajarkan yang tidak benar, apalagi kebohongan. Nah, kita harus ngerti, sebagai manusia, berusaha mendoakan anak-anak kita, anak, cucu, cicit. Nah, nanti setelah kita meninggalkan dunia, gantian anak cucu kita yang mendoakan kita. Nah, kita berusaha. Sebetulnya orang mati itu ya nggak sakit, ya nggak mengerikan. Tidak.
Kenapa sekarang pada umumnya di dunia ini malah oleh orang banyak ini dikatakan kalau kamu nggak mau gini besok sengsara, kalau kamu mau nggak mau gini besok nggak bisa masuk surga. Itu akal olah manusia aja. Yang benar bukan gitu. Yang benar bukan gitu. Kita ditugaskan, diciptakan di dunia ini sudah perintah. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu ada, kita ini ditugaskan oleh Tuhan. Nah, mungkin bangsa lain di negara lain ada orang yang tidak mengatakan, tidak mengaku bahwa Tuhan itu tidak ada, ya silahkanlah. Kalau di Indonesia Tuhan itu ada, saya percaya. Tidak hanya 100%, tapi 1000%, mungkin 1.000.000%.